warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, aku Afriani Asmara, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation di UIN Suska Riau. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakalan ngejelasin ke teman-teman semuanya tentang salah satu dari teori Public Relation. Nah, teori tersebut adalah Uncertainty Reduction Theory atau yang biasa kita kenal dengan teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian ini diciptakan oleh Charles Berger dan Richard Calabres pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana menggunakan komunikasi sebagai alat untuk mengurangi ketidakpastian, keraguan-raguan, memahami orang lain dan juga diri sendiri, serta memprediksi perilaku orang lain di saat pertama kali bertemu dan juga berinteraksi. Menurut Knowledge pada tahun 2009 dalam buku Rahmat Kriantono pada tahun 2014, teori pengurangan ketidakpastian ini termasuk pionir yang membahas tentang komunikasi interpersonal, di mana komunikasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengurangi rasa keraguan-raguan ataupun rasa ketidakpastian. Setidaknya terdapat dua peran komunikasi di sini. Yang pertama, yaitu komunikasi digunakan untuk mendapatkan informasi ataupun menggali informasi tentang lawan bicara kita, karena cenderung menjadi tidak pasti tentang orang tersebut. Misalnya, tidak pasti tentang apa yang dirasakan atau perasaan orang tersebut, motif orang tersebut, tujuan orang tersebut, dan juga rencana daripada orang tersebut. Yang kedua, yaitu komunikasi digunakan untuk membuat prediksi ataupun penjelasan mengenai perilaku daripada lawan bicara. Dalam buku Rahmat Kriantono pada tahun 2014 halaman 142, dijelaskan bagaimana kita dapat mengurangi rasa ketidakpastian kita yang saat itu tinggi, yaitu suatu kondisi yang membuat kita sangat ingin mengetahui mengenai informasi tentang lawan bicara kita. Hal yang dapat kita lakukan ada 3 cara. Yang pertama yaitu anticipation of future interaction. Yang kedua yaitu intensive value, dan yang ketiga yaitu deviant behavior. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus yang sangat memungkinkan untuk dianalisa ataupun sangat berkaitan dengan teori pengurangan ketidakpastian ini. Contoh kasusnya yaitu ketika seorang praktisi PR yang baru saja mengemban di suatu perusahaan A. Praktisi PR tersebut tentu saja merasakan ketidakpastian. Apakah publiknya merasa baik dengan perusahaan yang ia emban atau bahkan sebaliknya. Untuk mengurangi rasa ketidakpastian tersebut, maka yang dilakukan oleh praktisi PR tersebut adalah dengan cara menggunakan komunikasi sebagai alat bantunya. Mari kita analisis. Seorang praktisi public relation harus mempunyai hubungan yang baik antara orang organisasi ataupun perusahaannya dengan publiknya. Hubungan baik tersebut dapat menggiring image building ataupun citra positif terhadap organisasi ataupun perusahaan di mata publik. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya publik harus kecukupan informasi atau well-informed tentang suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Praktisi PR tentunya sangat berperan dalam hal ini untuk menjaga arus informasi agar berjalan dua arah secara timbal balik. Untuk mengurangi ketidakpastian antara organisasi ataupun perusahaan yang ia emban dengan publik eksternal, yaitu praktisi PR dapat menyediakan informasi melalui website, newsletter, ataupun bahkan majalah dinding yang berisikan visi misi organisasi ataupun perusahaan, kabar terkini organisasi ataupun perusahaan, hak-hak karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan, dan masih banyak lagi yang harus disediakan oleh praktisi public relation untuk mendapat pengertian yang sama dengan publiknya. Untuk mengurangi ketidakpastian antara organisasi ataupun perusahaan yang ia emban dengan publik internalnya, strategi yang harus dilakukan oleh seorang praktisi PR, yaitu yang pertama, mengumumkan berbagai perubahan sedini mungkin bagi semua pihak yang terlibat. Memfasilitasi partisipasi staf dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Menjaga agar aliran arus informasi terjadwal dengan baik. Dan apabila seorang praktisi PR tidak dapat menyediakan informasi dengan baik, praktisi PR harus mampu menjelaskannya, serta menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi ataupun perusahaan yang ia emban. Jadi segitu aja teman-teman penjelasan tentang teori pengurangan ketidakpastian atau Uncertainty Reduction Theory. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.